Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dan para penonton setiap podcast Siswo Manempatan Datar. Kali ini saya Rido Sandra Putra akan memandu eh, podcast kita pada hari ini. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial sekali dan penuh makna sekali karena kita kedatangan tamu-tamu luar biasa kita, tamu-tamu yang juga akan menginspirasi tayangan kali ini. Di mana kali ini kita sudah bersama Bapak Mulyadi selaku Wali Nagari Gubak Malalo, juga didampingi oleh Bapak Suherman Malin Makau yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Gubak Malalo. Di samping itu juga ada Bapak Syahrul AS yang merupakan salah satu staf dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus. Selamat siang Bapak-bapak. Siang. Oke, alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita dapat berjumpa di sini ya Pak dalam satu momen yang begitu sakral Bapak, yaitu memberikan apresiasi kepada salah seorang murid dari Manempatah Datar Pak. Di mana di samping saya para penonton sekalian sudah hadir Nadine Zahra Ramadhani, seorang pelajar Manempatah Datar yang hari ini baru duduk di bangku kelas 10 dan baru saja memenangkan Olimpiade juara 2 untuk Kabupaten Tah Datar dalam cabang lomba mata pelajaran kimia OSN. Dan insya Allah Nadine akan melaju ke tingkat provinsi. Pada hari ini berhubungan dengan telah hadirnya para pemuka-pemuka Gubak Malalo dan juga Nadine. Ini adalah suatu kebanggaan dan apresiasi bagi kami Manempatah Datar. Karena dengan prestasi yang dihadirkan oleh putra-putri terbaik dari Malalo, maka hadir pula lah keberkahan di Manempatah Datar ini. Halo Nadine, bagaimana kabarnya hari ini Nadine? Wow. Speechless ya? Iya. Hari ini Nadine baru saja diberikan sebuah apresiasi dari para pemuka Gubak Malalo, di mana hari ini sebagai apresiasi yang diberikan oleh para Gubak Malalo, Nadine mendapatkan satu buah motor dari asosiasi atau perkumpulan dari para masyarakat Gubak Malalo. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada Bapak Wali Nagari nih Pak. Pak Mulyadi, Ya. Bapak mungkin bisa sedikit diceritakan kepada kami Pak, bagaimana asal mulanya apresiasi ini bisa tertuju kepada Nadine Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sekali, kita merasa sangat bangga sekali dengan prestasi yang ditorehkan oleh anak kita, Ananda Zahra, Nadia Nazahra Ramadhani, di bidang pendidikan, yang saat ini dia sedang melanjutkan pendidikan di Manempatah Datar. Nah, tentu saja kebanggaan ini diperoleh bukan sia-sia. Artinya kita bersama masyarakat dan donatur yang ada di Malalo memberikan sebuah surprise bagi Nadine untuk bisa bersemangat lagi menjalankan pendidikan ya, supaya sukses lagi. Nah, memang kita ketahui bahwa Nadine ini adalah anak dari Buyong Adik yang selama ini jauh perjalanan antara kendaraan umum, jalan umum ke rumahnya, menempuh jalan lebih kurang 2 kilometer ya, pergi dan 2 kilometer pulang. Nah, si Nadine ini setiap harinya ketika dia akan ke sekolah, dia harus berjalan menempuh jalan tersebut. Nah, dengan seadanya, dengan berjalan kaki. Kemudian kita lihat dari segi ekonomi dari orang tua Nadine, itu sangat memprihatinkan sekali kondisi yang ada saat ini. Ya, termasuk kondisi rumahnya itu sendiri yang tidak layak huni. Nah, sementara di rumah yang tidak layak huni dengan ekonomi yang sangat
katakanlah miskin, ada seorang Nadine yang berprestasi, ini sangat luar biasa bagi kami. Maka dari itu para tokoh dengan masyarakat, kemudian donatur, ya apa namanya, dengan bangga sekali dan segera untuk mencarikan meringankan beban daripada Nadine ini supaya dia dalam pendidikan lancar, tidak ada halangan atau hambatan. Ini yang menjadi sebuah catatan bagi kami. Yang penting bagi kami adalah bukan hanya Nadine saja. Kalau ada anak-anak kita yang berprestasi seperti itu, maka masyarakat kita di Malalo itu akan turun ke lapangan untuk meringankan bebannya. Dan hari ini kita lihat bersama-sama, tadi sudah kita laksanakan acara apa namanya penyerahan secara ya bersama-sama kita lihat tadi. Nah, di lain sisi kita bukan hanya dari pemerintah nagari saja, juga ada dari apa namanya pengusaha-pengusaha yang ada di Gubuk Malalo dan Malalo pada umumnya, dan juga ada pemerhati pendidikan ya seperti Pak Sarul. Kemudian tentu saja penggerak dari kegiatan seperti Natal ini tidak terlepas dari Malin, ya dialah salah satu yang sangat berjasa dengan terjadinya perhatian daripada seluruh lapisan masyarakat untuk anak yang berprestasi, Nadine Azahra Ramadhani. Mungkin itu saja. Oke, berarti ini adalah salah satu apresiasi yang juga diberikan ya Pak ya. Ya. Dan ini juga menjadi suatu kebanggaan ini untuk Nagari Gubuk Malalo. Ya. Artinya pemerintah dan stakeholder di Gubuk Malalo juga memperhatikan bagaimana penduduknya, bagaimana masyarakatnya. Ini Ya. dibuktikan dengan salah satu kekompakan dari di bawah pimpinan Bapak Mulyadi bisa mengkoordinir, bisa terwujudnya satu buah kendaraan untuk mempermudahkan Anan dan Nadine ini untuk ke sekolah, Pak. Nah, kalau kita berbicara lagi nih, Pak, tadi ada katanya ada ini inisiatif dari pengusaha, tokoh masyarakat. Nah, tentu ada kalau Bapak sebagai wali nagari tentu Bapak menerima gitu ya, Pak. Artinya Bapak menerima ide, masukan gitu, Pak. Kira-kira siapa yang pertama kali mempunyai ide dan saran untuk memberikan sebuah hadiah ini untuk Nadine, Pak? Ya. Mungkin dari Bapak ada yang mau menjawab mungkin? Sebelum dari beliau, ada sedikit kami luruskan bahwa kita atau perhatian dari masyarakat, donatur, pengusaha dan lain sebagainya itu bukan hanya Gubuk Malalo, tetapi Malalo sekitarnya ya sangat perhatian terhadap pendidikan, karena kita ketahui bahwa sebelumnya Malalo kita di bidang pendidikan mungkin agak ketertinggalan lah barangkali. Tapi dengan berjalannya waktu kita sadar, masyarakat sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Maka ketika ada anak yang berprestasi seperti ini, mereka langsung turun. Nah, dan salah satu tadi saya sampaikan, nah beliau-beliau inilah sebagai penggerak kegiatan ini. Ya itu, makasih. Jadi artinya ini bukan hanya berasal dari Gubuk Malalo saja, tapi sudah Malalo berkolaborasi ya Pak ya. Oke. Bang Malin. Jadi ini kalau kita dengar ceritanya, Bang Malin adalah salah satu juga tokoh yang menggagas ini ya Pak ya. Dan untuk para penonton ketahui, Bang Malin ini juga merupakan salah satu alumni Manem Patah Datar. Kalau waktu itu masih Mansumpur ya Bang ya. Mansumpur tahun berapa Bang? 2005. Berarti beliau ini adalah senior saya ini. Saya tamatan 2018 Bang. Jadi Bang, bagaimana awal mulanya ini Bang bisa terwujud ini Bang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sudah, kami memang dibilang penggerak, tapi sebenarnya bukan penggerak. Jadi sebenarnya panggilan hati. Jadi awalnya ada berita bahwa Nadine ini berprestasi. Jadi bagi kami awalnya terdengar biasa.
akhirnya kami mendengar bahwa kondisi Nadine ini mau dikarantina untuk melanjutkan lombanya ke provinsi. Dan ada sebagian masyarakat yang menyampaikan ke kami kondisi Nadine itu seperti ini. Coba Mali lihat kondisi Nadine ke rumahnya langsung. Jadi waktu itu saya dengan teman datang ke situ jam setengah 10 malam. Jadi disitulah saya melihat kondisi Nadine di malam hari dengan rumahnya yang belum sampai aliran listrik ke situ, dan itu menempuh jalan kaki lebih kurang 2 kilo. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, baik itu rumah, baik itu biaya, baik itu secara keseluruhan, orang tua perempuan Nadine pun juga sudah tidak ada. Dia tinggal dengan nenek dan ayah yang mungkin kita bisa kategorikan keterbatasan juga. Jadi disitulah saya melihat bahwa anak ini luar biasa. Jadi dengan menempuh jalan kaki sejauh itu setiap hari, dan juga ada adik yang harus dia pikirkan, dan juga dia harus memberikan perhatian kepada adiknya yang juga kekurangan secara cacat mental dan pokoknya kekurangan yang perhatian ibunya yang sudah tiada harus dia berikan kepada adik, seperti makan siang, makan malam, yang dia harus. Jadi saya melihat waktu itu dengan kondisi dia seperti itu, di pagi hari sampai jam 2 dia harus menjadi siswa, di sisi lain dia harus menjadi seorang ibu untuk adik. Jadi di situ panggilan hati saya menggelegar. 2 hari saya tidak tidur memikirkan si Nadine. Kok ada seorang anak seumuran dia yang bisa melalui hidup seperti itu. Saya lihat tidak ada rasa menyesal di dalam diri. Ikhlas ya. Dia ikhlas dan dia selalu semangat. Dia berusaha memperlihatkan rasa semangat dirinya kepada orang lain. Saya tidak dapat kabar dari keluarganya Nadine. Saya tidak dapat kabar dari Nadine sendiri. Saya dapat kabar dari orang-orang. Jadi dia memang tetap berusaha kuat, berusaha untuk semua yang dia terjadi, ujian yang dia jalani dengan ikhlas dan lapang dada dan semangat. Jadi ini luar biasa bagi saya. Jadi saya kumpulkanlah kawan-kawan, Bapak Sarul, Hamzah Bangun, Hamzah Buah, Baron dan kawan-kawan yang lain, Pak Yos, Pak Jeng. Kami diskusikan. Akhirnya kami menghadap ke Pak Wali Negari, kami menghadap ke Pak Camat, dan akhirnya kami bersama-sama datang kepada kepala sekolah. Karena memang kondisi Nadine ini dia sendiri berhasil. Ya, dia terlihat kuat gitu ya Pak. Iya, dia terlihat, dia selalu memperlihatkan kekuatannya. Dia seolah dia menjalankan ikhlas. Tidak mau terlihat susah. Tidak gitu ya, Pak, ya. mau terlihat susah. Jadi disitulah hati kami bergetar sekali. Pak Wali pun juga cekatan menanggapi itu dan memberi segala peluang yang ada. Begitu juga Pak Camat. Nah, akhirnya dengan dukungan Pak Wali Negari, Pak Camat, akhirnya secara keseluruhan terjadilah sebuah kepercayaan yang hebat dari seluruh donatur-donatur yang ada di kampung, seperti Pak Krisna Tangkayu, Pak Tambasa, Pak Haji Armaini, dan para tokoh-tokoh lain di Manado secara keseluruhan. Dan juga ada dari perantau Bengkulu, ada perantau Bandung, dan ada juga dari perantau Jakarta. Jadi singkat cerita, itulah yang membuat semangat kami berapi-api untuk
Nadine karena dia mempunyai cita-cita yang cukup besar menurut kami. Dia ingin menjadi seorang sarjana dan menjadi guru seperti ibunya dulu. Jadi mungkin itu yang membuat gelora di hati kami untuk membantu dia, menghadir di samping dia untuk merealisasikan cita-citanya. Insyaallah sehat badan, seluruh para donatur siap sampai mengantarkan Nadine sampai ke perguruan tinggi. Ya, Bu. Ini luar biasa sekali ya, dari kisah Nadine ini membuat para tokoh-tokoh, para masyarakat ikut andil. Artinya ini membuktikan bahwa di balik kesulitan Nadine dalam ekonominya, ada masyarakat, ada pemerintah yang siap membantu. Dan ini sudah dibuktikan oleh pemerintahan dari Malalo, khususnya di Bubak Malalo itu sendiri. Baiklah, sekarang kita beralih kepada Pak Syahrul. Pak Syahrul ini merupakan salah satu pemerhati pendidikan, ya Pak, yang saat ini juga bekerja di UIN Batu Sangkar, ya Pak. Pak, kira-kira Pak, apa dari pandangan Bapak harapan atau yang bisa dilakukan Nadine untuk kedepannya, Pak? Baik, terima kasih. Saya sebagai penggiat salah satu pendidikan, tentunya khususnya di Malalo atau Kecamatan Batu Selatan, dan ucapan terima kasih pertama kepada Cispo dan podcast Nyaman 4 Tanah Datar yang sudah memfasilitasi kami dalam rangka memberi sebuah apresiasi atau memberi sebuah dukungan moral maupun materi kepada saudari Nadine sebagai mahasiswa berprestasi siswi prestasi di Kemen 4 Tanah Datar. Dan kemudian terima kasih juga kepada Bapak Wali Nagari Lubuk Malalo dan salah satu penggiat nagari yang ada di Nagari Lubuk Malalo, yaitu Saudara Malin dan teman-teman lain yang sudah mengangkat sebuah kegiatan atau istilahnya kepedulian kependidikan. Nah, sehingganya saya sebagai penggiat pendidikan yang ada di Malalo, ini bukan hal yang baru bagi kami, bagi saya sendiri, karena dulu cita-cita saya di waktu 5 tahun belakang menjadikan sebuah nagari atau sebuah kecamatan itu menargetkan satu rumah satu sejarah. Kenapa? Karena dengan adanya SDM, dengan adanya dunia pendidikan, hanya dengan dunia pendidikan inilah sebuah nagari, sebuah perkampungan itu bisa mengangkat derajat keluarga dan masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini, tanpa dengan pendidikan, apapun ilmu, tanpa ilmu apapun tidak akan bisa kita lakukan semaksimal. Jadi dalam rangka itu, selain penggiat pendidikan, saya berharap ke Pak Wali dan teman-teman lain waktu itu, bagaimana kita bisa memotivasi. Dan saya sebagai penggiat, kebetulan saya berada di posisi sebagai salah satu staf akademik yang ada di perguruan tinggi UIN Muhammad Batu Sangkar. Dan saya selalu berharap tidak ada namanya siswa atau alumni yang tamatan SMA yang namanya tidak kuliah, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena SMA itu baru istilahnya kalau 10 tahun 20 tahun ke belakang itu baru tamat SMA, baru tamat SD. Karena tingkatan pendidikan minimal sekarang harus S1. Karena kita harus membentuk skill. Nah, sekarang MAN 4 Tanah Datar sudah menciptakan siswa berprestasi. Kebetulan alhamdulillah sudah menjuarai juara 2 di tingkat Kabupaten Tanah Datar. Nah, kebetulan sudah melaksanakan kegiatan lomba di dalam pendidikan kimia, mewakili Kabupaten Datar di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sekarang tinggal menunggu hasil. Mudah-mudahan dengan adanya adik kita Nadine ini, mudah-mudahan motivasi ke adik-adik yang lain, ke siswa-siswa yang lain, itu bisa menjadi sebuah dasar, sebuah motivasi supaya bahwa pendidikan ini sangat perlu di atas dunia. Apapun pendidikannya, pendidikan agama dan pendidikan umum.
Jadi untuk itu makanya saya sebagai pribadi saya sangat terpanggil Pak. Saya sangat terpanggil bagaimana generasi-generasi kita, bagaimana generasi-generasi yang ada. Dia harus menuntut ilmu sampai kapanpun. Kenapa? Kami siap. Saya sebagai generasi, kami siap untuk membantu, memfasilitasi, memberi jalan bagaimana adik-adik ini supaya dia bisa melanjutkan pendidikannya lebih tinggi. Kapan perlu dia harus sampai S2. Nah, dalam rangka itulah kami hadir di saat ini sekaligus menyerahkan tanda kami cinta pendidikan, kami mengapresiasi sebuah pendidikan. Itulah Donatur dan Bapak Pemerintah Wali Negari sangat bersemangat memberi sebuah apresiasi atau hadiah sebagai penunjang dalam melaksanakan pendidikan untuk mencapai sebuah cita-cita yang diceritakan oleh saudari Nadine. Nah, dalam rangka itulah kami bersepakat mulai dari sekarang dan sampai untuk kedepannya kita akan coba terus, kita akan melakukan terus bagaimana kita bisa membantu adik-adik generasi muda untuk bisa mencicipi pendidikan dan bisa melanjutkan ke lebih tinggi. Mungkin itu yang dari, dan kami pun berterima kasih kepada pihak Madrasah Aliyah Negeri 4 Tanah Datar yang telah membentuk, yang telah mengajar, yang telah memberikan sebuah motivasi kepada adik-adik kami untuk mencapai prestasi. Mudah-mudahan dengan adanya prestasi yang didapatkan oleh saudara Nadine ini berdampak kepada lingkungan khususnya untuk Betipu Selatan supaya adik-adik yang tamat SMP, tamat senangnya supaya bisa dia melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kepada Madrasah Aliyah Negeri 4 Tanah Datar. Itu harapan kami. Jadi kenapa kita harus jauh, toh kita bisa berprestasi di negeri kita sendiri dan di lingkungan kita sendiri. Jadi kita mengharapkan kepada masyarakat, kepada wali murid yang ada, yang di SMP, baik di Sinamia, yang khususnya di lingkungan kita, bawalah anak-anak kita, bawalah adik-adik kita bersekolah ke MAN 4 Tanah Datar. Kenapa? Kita telah membuktikan bahwa MAN 4 Tanah Datar mempunyai prestasi di bidang pendidikannya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari saya sebagai penggiat atau generasi muda, penggiat pendidikan yang ada di Malalo, khususnya di negeri Malalo. Mungkin itu sedikit, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada satu yang saya ambil, Pak. Kalau kabupaten kita punya program satu rumah satu hafiz, tapi kalau di Malalo mereka punya program satu rumah satu sarjana. Dan semoga ini betul-betul bisa terlaksana dan semoga ini Nadine menjadi pembuka pintu untuk program ini ke depannya bisa dilaksanakan, Pak. Sekarang kita beralih kepada Nadine nih, Pak. Nadine ini kalau di sekolah saya menyebutnya memang pintar, Pak. Salah satu siswa yang aktif juga ini, Pak, di kelas saya, Pak. Dia adalah anak yang kritis juga, Pak. Bertanya apa hal yang tidak dia ketahui dan banyak aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, Pak. Maka tidak heran, Pak, jika hari ini dia menjuarai kegiatan juara 2 untuk tingkat kabupaten dan kota, Pak. Dan luar biasanya lagi, Pak, kalau kami di Aliyah atau yang di bawah Kemenak itu namanya KSM, Pak. Itu hanya diikuti oleh Aliyah, sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak, Pak. Dan luar biasanya kenapa saya katakan ini luar biasa, Pak? Nadine ini mengikuti lomba olimpiade OSN, Pak, yang itu notabene diikuti oleh sekolah umum juga, Pak. Dan ini semakin membuktikan bahwa ternyata kita punya prestasi, kita punya anak-anak negari yang bisa berprestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, Pak. Nadine, ini kan adalah salah satu prestasi yang diapresiasi oleh para pemerintah atau para masyarakat Malalo. Tentu tertumpang harapan yang sangat besar dari bapak-bapak ini kepada Nadine. Apa yang ingin Nadine sampaikan kepada bapak-bapak atau yang bapak-bapak yang sudah mewakili masyarakat Malalo lah tentang itu? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadine, pertama sekali berterima kasih, Pak. Pak Wali Negari, Pak Camat, pemuka-pemuka Malalo yang sudah menolong Nadine. Dan dari sini Nadine juga tambah termotivasi, Pak.
melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Ya. Harapan Nadine mungkin adik-adik di bawah Nadine juga bisa tersampaikan, tersalurkan cita-citanya dengan kekurangan dan keterbatasan seperti Nadine. Oke, artinya keterbatasan tidak menghalangi kita untuk tetap melanjutkan apa yang kita inginkan ya Pak ya. Dan Nadine di sini bersama kita sudah ada Pak Syahrul juga, dan ini nanti mungkin suatu kemudahan juga ya Pak ya, ketika Nadine ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nadine punya orang-orang hebat di belakang Nadine nantinya yang sudah siap sedia membantu Nadine. Dan Nadine, sekali lagi kami sampaikan bahwa tertumpang harapan yang sangat besar dari para masyarakat Malalo terhadap Nadine, di mana dengan keterbatasan ekonomi Nadine, artinya Nadine bisa memberikan sesuatu yang membanggakan untuk negari Nadine sendiri. Dan semoga dari Nadine ini bisa hadir lagi Nadine berikutnya Pak ya, yang bisa semakin mengharumkan negari Malalo sendiri ya Pak. Pak, sebelum kita tutup ini Pak, saya mau closing statement dulu dari Bapak-Bapak ini. Apa yang ingin disampaikan, mungkin boleh untuk Nadine, boleh untuk Malalonya sendiri, atau untuk Manempa nih Pak. Kita mulai dari Pak Wali dulu Pak. Terima kasih. Dari sekian yang kita bicarakan tadi, ada sebuah hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa untuk semua masyarakat kita di Malalo, khususnya umumnya Batipu Selatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, bahwa memang keterbatasan di bidang ekonomi dan lain sebagainya tidak menyurutkan semangat kita untuk melanjutkan pendidikan, sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Nadine, yang tidak kita lihat bahwa dia tidak berkeluh kesah dengan keadaannya, tapi dia terus berjuang untuk sampai menyampaikan cita-citanya, melanjutkan pendidikannya supaya sukses. Kemudian yang kedua, tentu saja ini merupakan pesan kepada masyarakat kita di Malalo pada umumnya. Hari ini kita lihat, disaksikan bersama-sama bahwa kita perlu perhatian bersama-sama di bidang pendidikan. Ya, mungkin barangkali ini tonggak awal untuk bergerak selanjutnya. Mungkin banyak lagi barangkali perhatian kita kepada anak-anak kita yang ada keterbatasan bidang ekonominya untuk melanjutkan pendidikan. Nah, dengan cara inilah kita bersama-sama untuk membangun negeri. Kemudian yang ketiga, kerjasama. Nah, dengan adanya kerjasama di semua pihak stakeholder, saya yakin ya suatu daerah akan maju. Nah, karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi, majunya daerah adalah majunya sebuah pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut Pak Syahrul? Baik, saya tambah sedikit. Uang bukan segalanya. Tanpa uang kita bisa mencapai prestasi seperti yang kita lihat sekarang saudara Nadine. Jadi jangan kita semua berpikir uang segalanya. Tanpa uang kita masih bisa untuk mencapai cita-cita dan berprestasi di bidang khususnya di pendidikan. Kami sebagai penggiat pendidikan dan pemerintah negeri dan penggiat pendidikan lainnya, kami siap. Seperti Bapak disampaikan, ini adalah awal, bukan untuk yang akhir, tapi inilah awal untuk mencapai negeri yang berpendidikan. Itu saja. Bang Malin? Oke, mungkin sekali lagi Tuhan membuktikan kepada kita bersama, mungkin sekarang melalui Nadine, bahwasanya boleh membuktikan bahwa kesungguhanlah yang bisa merealisasikan segalanya. Jadi bukan karena banyak uang segala ada. Nadine telah membuktikan dengan segala kekurangannya, begitu banyak kekurangan, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya perhatian dari berbagai
berbagai macam hal, kurangnya ekonomi dan segala macam kekurangan yang dia lalui, tapi dia lalui dengan sungguh-sungguh, yang akhirnya dia bisa sukses untuk berprestasi, bahkan sudah mencapai prestasi tingkat kabupaten Tanah. Jadi membuktikan kepada kita semua, kepada adik-adik pelajar secara keseluruhan, bahwa bukan dengan punya iPhone kita berhasil, tidak. Dengan kita mempunyai motor hebat, kita pintar, kita hebat, ya. Jadi dengan sungguh-sungguh, apapun ujian yang kita lalui, kita lalui dengan ikhlas, maka Tuhan akan melihat itu. Kita terimalah nantinya hadiah dari Tuhan yang begitu istimewa. Mungkin hanya itu. Oke, luar biasa sekali. Para penonton sekalian, itulah closing statement dari bapak-bapak, para stakeholder dari Google Malalo. Kami atas nama Manapatah Datar, Bapak, Bang, mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang sudah diberikan kepada siswa kami. Dan ini semoga menjadi ladang amal, ladang pahala untuk Bapak-bapak dan seluruh para donatur. Kami atas nama Manapatah Datar, Pak Mulyadi, Pak Syarul, Pak Malin, mengucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, sebuah simpulan yang bisa kita ambil pada kali hari ini yaitu, uang bukanlah segalanya. Jangan jadikan keterbatasan untuk menghalangi kita untuk tetap berprestasi. Ingat, kita punya Tuhan, dan selagi kita menjalani dengan ikhlas, maka Tuhan akan mempermudahkan setiap langkah kita. Mungkin itu saja podcast pada kali hari ini. Bersama saya Ridwan Sandra Putra. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.